What's up guys? Welcome to Virtuathlon Meet the Expert bersama gue Yano di sini. Dan saat ini gue sudah berada di Kebun Raya Bogor. Ngapain? Karena gue hari ini akan mewawancarai salah seorang expert di bidang olahraga, khususnya di bidang ultramarathon. Siapakah dia? Stay tune aja di Virtuathlon Meet the Expert. Oke guys, saat ini kita sudah sampai di segmen Virtuathlon Meet the Experts. Dan saat ini gue sudah bersama dengan salah seorang ultramarathonner Indonesia. Siapa lagi kalau yang tidak asing lah, pokoknya sudah tidak asing lagi di mata semua para pelari ultramarathon Indonesia. Ini dia Kang Hendra Wijaya. Selamat sore Kang Hendra, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi Kang Hendra, ini kita mau bicara tentang sedikit nih mengenal tentang Kang Hendra Wijaya itu, gitu kan? Mungkin sebagian orang sudah tahu lah Kang sepak terjang Kang Hendra di dunia ultramaraton. Boleh dong Kang kita perkenalkan diri dulu, Kang Hendra. Ini kesibukannya apa, sehari-harinya gitu? Silakan Kang. Halo semuanya, nama saya Hendra Wijaya. Saya tinggal di Bogor. Saya seorang pengusaha. Tepatnya di bidang garment, dan hobi saya sekarang sih bukan hobi ya, pekerjaan saya lari. Pekerjaan saya petualang, dan hobi saya bekerja karena terlalu sering berpetualang. Jadi lari itu udah bukan jadi sebuah hobi lagi, udah jadi ya rutinitas kayaknya ya Kang. Iya, jadi bagi saya lari itu adalah alat, tujuannya adalah bertualang. Jadi kita mau ke gurun pasir, mau ke gunung, mau ke kutub utara, mau tempat yang bersalju, tempat yang panas, tempat yang dingin. Caranya bagaimana kalau misalkan itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Jadi awalnya Kang Hendra mulai menekuni lari gitu ya. Itu dari mana sih Kang? Saya awalnya jatuh dari sepeda tahun 2008, kemudian tahun 2009 ya ini Virtuathlon. Jadi dulu ada namanya apa ya? Nike Plus. Nike Plus itu dulu aplikasi belum olahraga ya. Dulu belum terlalu sekarang kan GPS watch itu udah hampir semua orang memakai ya, dan orang banyak yang mendengar walaupun dia tidak punya GPS watch tapi tahu ada GPS watch. Kadang-kadang pakai Endomondo atau apa gitu ya, bisa pakai handphone. Dulu ini sesuatu yang mahal, dan pakai Nike Plus itu seperti flash disk masukin. Saya tahunya 2009 akhir. Nah, saya mulai, kemudian ada Indoran diperakasi Pak Mas Reja Puspo tahun 2010 Januari sampai Desember, terus Januari 2011 sampai Desember 2011, selama 1 tahun. Nah, 2 tahun itu saya rekor tertinggi terus. Jadi dari situ saya pikir saya jadi menyukai lari ya. Kemudian setelah lari saya ingin bertualang yang lain, bersepeda, renang, triathlon, ultra triathlon, sampai terakhir ikut DK Ultra Triathlon di sana di Meksiko. Di Meksiko. Ini langsung ke 100 kilo gitu ya. Dulu kan 2011 itu komunitas olahraga sedikit, yang lari sedikit. Jadi apalagi dengan sifat saya diem gitu ya, emang nggak ada komunitas juga, jarang gitu ya. Ada Indorunner tapi di Jakarta terus. Jadi saya pengetahuan tuh kurang, karena walaupun saya nggak masuk komunitas, orang-orang sekarang juga kalau nggak ikut komunitas, tapi dia bisa lihat di Facebook. Dulu Facebook juga masih sepi ya, memang baru munculnya Facebook sendiri, dan saya juga baru masuk ke Facebook. Jadi nggak ada yang namanya persiapan untuk lari ultra sampai apa. Jadi belum ada dulu. Jadi 2011 bulan Juni pada saat itu itu masih proses ini virtual run yang Indorunner itu, yang Reja Puspo itu. Nah, saya nggak mau kehilangan 30 km per hari. Sampai saat lomba pun saya kan tiap hari lari 30 kilo ya.
30 km. Kan biasanya seminggu sebelum lomba itu udah udah prepare makan, terus udah sudah cool down gitu ya. Jangan melakukan aktivitas tinggi. Saya sampai hari Kamis pun saya itu kan Jumat berangkat, sampai hari Kamis saya harus 30 kilo. Ketika sampai sana saya masih latihan. Pagi latihan, Sabtu kan mulainya Sabtu sore, saya pagi latihan Sabtu. Pas lari, saya juga nggak tahu bagaimana namanya ini pendaftaran, saya nggak ngerti. Ini respect collection gimana ya caranya, saya nggak ngerti. Itu di lomba karena itu 100 pertama kali. ya. Apalagi pakai bahasa Inggris saya kurang lagi. Saya minta tolong teman saya Nyoman ya namanya. Nyoman tolong bantuin dong, saya udah nggak bisa ngomong. Ini tolong ini daftarnya udah dibantu online. Terus waktu ngambil respect collection, terus taruh drop bag juga saya dibantu, udah beres. Nah, saya lihat kenapa orang lari pada pakai ini ya vest. Saya nggak. Jadi itu 100 kilo nggak ada sama sekali persiapan apa-apa. Persiapan saya ya itu lari yang 30 saya kilo. di dalam pikiran saya bisa lah 100 kilo, nggak ada rasa keraguan-raguan sedikit pun ya. Cuma permasalahannya saya nggak tahu bahwa saya harusnya istirahat. Jadi sampai hari Kamis, sampai hari Sabtu pagi pun saya masih berlari. Terus saya juga belum tahu pengalaman, kan namanya kalau lari pakai itu basah ya. Basah. Jadinya lecet. Blister ya. Saya nggak tahu namanya pakai Vaseline atau apa gitu. Nah itu pengalaman saya. Jadi walaupun itu jaraknya pendek 100 kilo, tapi tetap aja itu pengalaman pertama saya, menjadi suatu banyak momen. Setiap kemudian meningkat sampai sekarang, semua lomba berikutnya ya kalau saya ditanya apa yang yang teringat-ingat, momen apa yang paling itu, setiap lomba itu selalu ada momennya, karena saya selalu meningkat terus. Itu menjadi yang pertama saya, dan saya nggak bisa nanya ke orang lain. Semua lomba yang saya kebanyakan pertama ya di Indonesia, bahkan kadang-kadang di Asia Tenggara juga belum tentu ada yang Asia Tenggara. Nah, tapi sekarang karena kemajuan kita kalau ada mau ikut lomba ini bisa lihat YouTube apa sih, seperti apa tracknya gitu. Nah dulu sih buta sama sekali. Jadi begitu ya pengalaman pertama di 100 kilo ya. Terus seiring berjalannya waktu nih kan Kang Hendra juga sering banget ikut lombanya nih, sepertinya yang banyak orang tidak terpikir gitu ya di cuaca yang ekstrim seperti kemarin baru dia habis dari Yukon Arctic, terus juga pernah di Badwater di Death Valley, terus juga di Himalaya juga pernah. Nah itu selain pasti kan kita juga review tempatnya nih seperti apa, terus race-nya seperti apa. Kalau dari program latihannya Kang Hendra sendiri, persiapan menjelang lomba itu seperti apa? Kita kan udah tahu, misalkan Great Himalaya itu pegunungan, ya latihannya pegunungan. Terus kita lihat itu jaraknya 1.600 km, artinya dan dalam waktu 46 hari. Artinya tiap hari itu memang tiap hari rata-rata maraton, tapi maraton bisa sampai ke atas ya, ke atas ke 5.700-an. Jadi saya harus latihan yang ke tempat tinggi juga. Nah contohnya seperti kita anggap aja dari Cibodas ke Pangrango ke Gede terus turun lagi. Puncak aja, nggak usah sampai ke Surya Kencana atau nggak usah ke Mandalawangi, itu anggap aja 21 kilo ya, sama. Jadi harus dua balik tiap hari, itu seperti itu aja kira-kira. Tapi itu dengan cuaca yang biasa-biasa aja. Nah di sana ketinggian 5.700 dengan jarak yang seperti itu, gainnya lebih tinggi sekali turun. Nah, jadi saya harus lebih berat daripada nanti di Great Himalaya. Nah, ketika mau berlomba di Badwater panas, saya latihannya sengaja siang-siang jam 9, jam 10, selesai jam 2. Yang panas supaya nggak, kan biasanya saya latihan sehari-hari di sini Kebon Raya. Tapi karena ini panas, saya jangan sampai ada kanopi ya, saya di Sentul muter jam 9 sampai jam 2 latihannya, seperti itulah. Terus di tempat dingin, nah kalau tempat dingin sia-sia, percuma. Kalau misalnya kutub gitu ya, kutub utara atau Spain Race di Inggris pada musim dingin, kalau itu kan udah nggak ada penggantinya ya, artinya kita datang lebih awal latihan di sana gitu.
datang lebih awal juga Iya. penting ya untuk menyesuaikan Iya. cuaca di sana juga. Iya. Nah kalau dari kan ultramaraton itu kan panjang ya, dan Iya. itu juga pasti kan di setiap race-nya adalah checkpoint untuk kita istirahat makan atau Iya. tidur. Nah itu Kang Hendra sendiri mengaturnya pada saat race itu gimana Kang? Kan dari segi jadi nutrisi gini, juga harus diperlukan. Enggak seperti yang dibayangkan lomba-lomba. Mungkin nanti kalau teman-teman di Indonesia udah mencoba lomba namanya, kita udah ke arah namanya adventure race, lomba petualang. Kalau namanya petualangan itu masa petualangan cuma dua hari, ini sampai 6 hari sampai 16 hari, seperti Transpirinnya 16 hari, TDG masih 330 di atas TDG, Transpirinia, TDG Malaya ya. Itu udah tingkatannya udah petualangan. Terus setiap lomba itu juga unik, jangan disamakan satu lomba ini dengan lomba lain sama. Semua lomba punya rule-nya masing-masing, regulation masing-masing. Ada yang misalkan lomba harus bawa sled seperti di Kutub Utara itu, makanan sama semua pakaian tenda ada di situ. Jadi itu udah dipersiapkan, tidurnya terserah ya, kita tinggal mengelola waktu. Sama seperti Great Himalaya, ketika kita harus hitung-hitungan. Itu kan nggak ada namanya marking, nggak ada GPS, bener-bener pakai map ya, map kertas gitu ya, peta kertas. Wah itu sulit, menurut saya sih paling sulit tuh Great Himalaya. Misalkan jam 11 merasa nggak akan sanggup melewati puncak itu 5.755 atau 5.000-an, itu kan sesuatu yang bahaya, karena akan ada badai gitu ya. Wah itu badai bahaya sekali, apalagi ini kan peserta 45, lama-lama mencar. Nanti yang akhirnya yang finish cuma 7 orang, ini kan mencar. Ini kalau kita kena badai mungkin 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun kemudian kerangka kita baru ketemu sama tim SAR. Itu karena remote sekali itu. Di kiri kanan kita dinding gunung 8.000-an meter semua. Annapurna, Everest, Kanchenjunga, ya itu tinggi semua. Nah memang jam 10 nih kita udah tidur, udah ini kan jadinya kalau sebagai orang yang pengen bergerak terus, sayang amat gitu. Tapi ya itu suatu pilihan, makanya kalau saya sih nggak mau begitu. Saya kalau jam 10 masih pagi saya harus bergerak, makanya saya kebut sekebut-kebutnya supaya sampai sana. Yang penting udah sampai, udah aman tuh. Kalau udah kita kurang jari jam 11 itu, ini tergantung cuacanya ya, ada ramalan cuaca katanya jam berapa. Kalau udah jam 10 udah bisa lewat, udah tenang. Bahkan kalau tinggal turun mah bisa melebihi target kita berapa kilo, 60 kilo itu. Jadi itu manajemen waktu juga tergantung, juga bukan manajemen waktu seperti di tempat biasa gitu ya, kita ngatur. Ini beda manajemen waktu, manajemen ini tergantung pengalaman lah. Belum tahu itu yang akan dihadapi seperti apa ketika menghadapi badai salju itu. Jangan panik lah kalau orang yang tidak punya pengalaman. Panik, benar-benar panik. Ya itu makanya bertahap lah ya, bertahap berlomba itu. Jadi kita udah punya mental gitu ya. Ya. Terus kalau lari jauh nih, kalau saya dengar dari teman-teman nih kan katanya, aduh lari jauh nih beratus-ratus kilo atau maksudnya lebih dari maraton lah ya, yang sudah lebih dari 42 kilo itu sudah disebut ultramaraton. Itu kadang-kadang orang tuh suka halusinasi sendiri, suka tiba-tiba tuh kayak ya namanya kita udah lari seharian, capek atau apa. Itu pernah dialami Kang Hendra sendiri nggak? Kalau selama race, dan yang paling parah tuh halusinasinya di event mana?
Sebetulnya sih halusinasi itu hanya satu faktornya, Kenapa tuh? kurang tidur. Oh, Ya, nah setiap orang itu berbeda-beda kadar tidurnya itu. Orang tidur sejam cukup, ada yang 2 jam cukup, ada yang 5 jam atau 7 jam masih kurang cukup. Apalagi tiap hari harus berlari kurang lebih supaya misalkan jaraknya 330 kilo itu cut off-nya 6 hari. 6 hari artinya ini harusnya kalau mau aman 60 kilo per hari gitu ya, 60 kilo per hari. Ya dia harus selesaikan 60 hitungannya kalau startnya jam 4 sore ya 4 sore berikutnya harus dapat 60 kilo. Ada orang yang memang sifat orang beda-beda, ketika dia udah nggak sanggup di hari kedua, hari ketiga udah nyerah. Ada yang dia tahu cara berpikirnya, wah iya ini saya masih kurang nih, hari ini saya harus itu, jadi dia mengurangi tidurnya. Nah itu ujung-ujungnya dia itu halusinasi. Ini saya pernah mengalami halusinasi sekali waktu TDG tahun 2014 Tour de Jaén, ya 330 kilo 6 hari. Saya dari awal punya sepatu nomor 44,5. Saya pengen 45 sepertiga, 45 lah. Kalau dalam di USA-nya kan 11 harusnya. Nah, saya punya 10,5. Saya pikir saya bisa beli di Comayer di Itali, ya. Ternyata di sana nggak ada. Ya, saya terpaksa pakai yang 44,5. Kan kalau sepatu saya ini saya butuh yang agak lebar. Selalu lebar. Nah, itu TDG kan gunung, makanya Giant itu disebut raksasa karena banyak berapa gunung yang naik turun berapa kali. Nah, ketika turun itu kan kalau sempit jadinya kuku kita tuh nabrak terus. Itu kalau tajam sekali turunannya. Turunannya benar-benar naiknya enak, lari rata enak. Ketika turunannya lagi, aduh sakit. Lama-lama kiri kanan saya sakit, kukunya hitam. Wah, benar-benar sakit sekali deh. Ya, benar-benar sakit itu. Akhirnya itu kira-kira di kilometer 60 terus saya udah nggak bisa turun lagi, sakitnya minta ampun. Nah, saya akhirnya yang waktu itu kuku kanan yang lebih parah. Akhirnya saya selalu kalau turunan pakai dibantu kaki kiri yang lebih menahan, lebih kuat. Ya. Orang 100 kilo ketika ada masalah di 40 kilo 60 kilo lagi aja sudah nyerah. Gunung lagi ya. Iya, gunung ya. Terpaksa karena saya lambat, jadi selama 6 hari saya cuma tidur 6 jam, sehari sejam. Jadi akibatnya ya itu berapa puluh kali, di berapa tempat saya selalu halusinasi. Tapi saya sadar saya halusinasi. Jadi contohnya begini ya, saya lagi lari gitu ya, kok ada nyoman teman saya ngobrol-ngobrol sama nyoman, tapi lama-lama hilang, saya tadi ngobrol sama orang, nggak ngobrol sama siapa-siapa, tapi saya nggak merasa takut ketemu setan gitu, ketemu jin. Saya emang enggak, dalam otak saya itu bukan suatu makhluk gaib. Saya percaya bahwa itu halusinasi. Terus lagi lari, ini kan muter kelihatan tuh, lagi larinya, Pak Hendra, kenapa harus ke sana? Ini aja naik kereta gantung ke sana. Sampai ada yang bilang gitu ya? Iya, kereta gantung aja. Ini kan punya Pak Hendra. itu kayaknya halu terlucu itu kayaknya pernah. Enggak, banyak yang lucu. Banyak lagi ya. Terus udah gitu lari lagi. Kan banyak batu-batu besar ya. Yeah. Kata saya ini banyak amat daging pada disimpan di sini. Astaga. Saya pikir ini gawat. Ketika ada yang lari, ada kebetulan ini bukan halusinasi. Ada orang, saya rapat 1 meter. Saya takut halusinasi, saya nggak sampai ke checkpoint. Ini saya harus dapat ke checkpoint dulu. Nah itu. Ya, Kang Hendra, kan belum lama ini juga Kang Hendra udah membuat event Run to Rebuild ya, dari Bogor ke Lombok ke Palu, dan dalam rangka juga untuk charity bencana gempa ya di Lombok dan Palu itu. Nah, cerita sedikit dong Kang, berlari akhirnya dari 2100 berapa Kang waktu itu? 2176 km. Itu suka dukanya gimana Kang selama perjalanan? Mungkin bisa diceritakan. Oh iya.
Gimana? Saya pertama sih mengucapkan terima kasih sama Kepolisian Republik Indonesia. Itu di luar dugaan saya, di luar dugaan tim, bahwa penyambutannya atau dukungannya, pengamanannya, pengawalannya luar biasa dari start sampai finish. Bahkan di luar itu, lebih dari itu, kita dibantu akomodasinya, tinggal di hotel atau kadang-kadang nggak ada hotel, di rumah penduduk, persuasifnya dari polisi, jadi kan lebih mudah gitu ya. Belum lagi sambutan setiap setiap start atau finish, terutama mulai dari Tuban ya sampai ke Lombok, kemudian dari Makassar sampai Palu, itu luar biasa. Start maupun finish itu selalu didukung oleh kepolisian atau Pemda setempat. Dukanya sih nggak ada ya, ini karena sudah dalam hitungan ini pasti bakalan capek. Ini waktu itu startnya pagi sampai ke malam jam 11 malam, pasti panas. Tapi ya itu di luar dugaan, panas sekali. Setiap jam 6 pagi, lewat jam 6 pagi aja udah ketakutan, udah ngelihat matahari aja ketika sunrise itu sudah ketakutan, pasti panas sekali ketika di Pantura. Akhirnya dirubah settingannya, startnya sore, selesainya pagi. Start kurang lebih jam 5 sore, selesainya kurang dari jam 10 pagi. Ya. Nah, itu kira-kira 4 hari pertama, selanjutnya seperti biasa. Jadi dukanya hampir nggak ada ya. Kalau nggak ada dukanya, apakah akan ada lagi run to rebuild selanjutnya ataupun event-event yang akan Kang Hendra buat? Iya, saya sih berencana kalau memang kemarin dari segi jarak maupun segi waktu, jarak itu sangat luar biasa. Tetapi ya itulah hasil yang diperoleh oleh tim kita, udah maksimal, walaupun tidak terlalu besar. Mungkin persiapannya juga sangat sedikit gitu ya, kita launchingnya untuk pengenalan. Kalau misalkan ada yang mendukung, misalkan bisa ini berguna, saya siap untuk melakukan hal yang sama, ya charity run lah. Kalau untuk target Kang Hendra sendiri dalam waktu dekat, apa nih Kang yang mau dicapai oleh seorang Hendra Wijaya gitu? Mungkin dalam kurun 1-2 tahun ke depan kira-kira. Saya sih udah merencanakan ini 1 tahun, 2 tahun sebelumnya, karena ketika lomba ini selesai saya harus lomba yang lain. Saya di trail sudah semua boleh katakan udah paripurna lah, dari sejak kalau saya membuat kan SMP, SD, SMP, SMA. SMP itu ya yang 100 kilo SMP ya. Kemudian SMA UTMB, kalau S1 itu TDG 330 kilo, kemudian Master S2 itu Transpirinia 950 kilo, kemudian S3 ini Great Himalaya. Saya pikir saya udah paripurna ya. Mungkin kalau saya mau gelar profesor, itu adalah namanya Seven Summit plus 2 itu adalah dream saya. Plus 2 itu artinya the Geographic South Pole sama Geographic North Pole, ya Seven Summit. Nah, di Indonesia belum ada yang telah melakukan hal itu, dan di dunia ini juga masih segelintir orang. Dreamnya sih itu ya, untuk lomba yang jarak pendek, yang dekat dari sekarang itu namanya Ultra Milano Sanremo ya, 285 km dalam waktu 48 jam. Itu di Milan, di Itali. Saya melakukan itu untuk mendapatkan kualifikasi ke Spartathlon. Spartathlon itu nanti di Athena untuk tahun depan 2020 di Yunani, jarak 246 kilo dalam waktu 36 jam. Dalam masa perjalanannya pernah sempat terpikir nggak, jenuh nih kayaknya melakukan gini, lomba ini kayaknya di bidang ultra maraton atau ultra trail atau ultra triathlon, pernah sempat berpikir kayaknya udah cukup deh sampai di sini, atau
Gimana Iya. Kang? Kalau jenuh sih nggak pernah, karena apa? Saya nggak pernah ikut lomba yang sejenis. Bagi saya sejenis itu adalah misalkan saya di 100 mile, walaupun di berbeda tempat gitu ya, berbeda tempat, saya anggap itu sama. Kalau saya sesuatu yang berbeda, jarak meningkat lagi, maupun beda tempatnya itu khas. Misalnya gurun pasir Gobi berbeda dengan gurun pasir Arab. Gurun pasir Arab yang di Oman itu panas. Di gurun pasir ini juga panas dan anginnya kencang di ketinggian 1000. Nah, saya belum pernah ke gurun pasir Sahara gitu ya. Atau seperti Kutub Utara. Nah, saya pengen di Antartika, di Kutub Selatan. Cuma tidak ada lomba yang sesuai dengan keinginan saya. Pesan terakhir Kang buat teman-teman yang nonton interview kita nih, untuk gimana biar bisa komitmennya terus jalan seperti Kang Hendra Wijaya. Kalau mau ingin seperti saya, ya saya kan seorang petualang. Saya tidak menganggap saya seorang atlet. Jadi intinya kalau seorang petualang mau kemana-mana ke seluruh dunia, ya kita fokus dulu karir kita supaya kita punya uang. Ya pasti ada waktu untuk bertualang seperti saya. Tapi ya yang penting jaga kesehatan dari sekarang. Ya lari 5 kilo, 10 kilo udah cukup. Kalau sambil mau itu silakan, mau sambil bekerja karirnya ditingkatin, ultra tetap dipertahankan, silakan pilih yang mana. Tapi saran saya memulainya di usia yang nggak muda lagi, tapi saya tidak merasa rugi atau tidak merasa kurang, karena petualang ini butuh finansial itu artinya karir diutamain. Siap. Ya. Kalau gitu terima kasih banyak Kang Hendra Wijaya atas kesempatannya pada hari ini. Semoga nanti teman-teman yang menonton bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari Kang Hendra Wijaya ini. Pokoknya ini sangat seru banget. Tadi kita udah cerita-cerita pengalaman tentang Kang Hendra Wijaya. Dan sebelumnya nih Kang, sebelum kita mengakhiri interview kita pada hari ini, kita ada sedikit kenang-kenangan nih buat Kang Hendra Wijaya. Nah, yang pertama ada jersey dari Virtuathlon. Nah, itu bisa dipakai kemana-mana nih Kang ya. Iya. Buat bantu promosi juga nih Virtuathlon ya. Jadi ini buat Kang Hendra Wijaya. Dan yang satu lagi ini karena Kang Hendra Wijaya merupakan juga seorang influencer terutama di bidang ultramaraton. Kita ada sedikit kenang-kenangan juga nih sebagai Virtuathlon influencer. Nah, di situ aja ada namanya Kang Hendra Wijaya sebagai Ultramarathon Athlete of the Year. Terima kasih. Kang Hendra, semoga bisa menginspirasi teman-teman lagi, dan juga mudah-mudahan dalam kurun waktu berikutnya nanti akan ada lagi penerus Kang Hendra Wijaya juga ya, yang Amin. nanti nemenin Kang Hendra kalau bisa nanti kalau mana-mana ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.